Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali saat teduh bersama. Lagu dari PKJ 92 Di Atas Bukit yang Sepi akan mengawali saat teduh kita pagi hari ini. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita hayati setiap kata-kata di dalam pujian ini. Di atas bukit yang sepi, hari yang cerah, Tuhan Yesus terangkatlah sambil memberi berkat. Murid pun heran dan terkagum sambil menatapnya dan sujud menyembah Raja yang kekal. Yesus pulang ke tatanya, surga mulia, karya penyelamatannya sudah sempurnalah. Dia Raja Maha Besar di alam semesta. Sujudlah menyembah Raja yang kekal. Biarlah kenaikan Tuhan ke surga menjadi kesempatan kita untuk mengakui iman kita kepadanya. Akui dengan iman, Dia Rajaku. Abdikanlah diriku kepada Tuhanku. Firman-Nya ku taati terus, itulah janjiku. Sujudlah menyembah Raja yang kekal. Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan melalui saat teduh 4B GKI Residen Sudirman hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 dengan tema karakteristik kerajaan Allah. Firman yang mendasari perenungan kita diambil dari Mazmur 97 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Akan dibacakan oleh Bu Monika. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami telah siap mendengar sabda-Mu. Berkati setiap kami ya Bapa, supaya kami boleh mengerti dan memahami sabda Tuhan hari ini untuk kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Mazmur 97 ayat 1 sampai dengan 12. Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak. Biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada sekeliling Dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu.
Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersuka cita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyilah syukur bagi namanya yang kudus. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Bu Monika. Bapak Ibu Saudara, salah satu pemahaman penting dari peristiwa Tuhan Yesus Kristus naik ke surga adalah bahwa Kristus menjadi sesembahan seluruh dunia. Dalam surat Filipi dikatakan bahwa setelah ketaatannya sampai rela mati di kayu salib, Kristus menjadi pusat penyembahan seluruh alam semesta. Dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dapat kita baca dalam Filipi 2 ayat 10 sampai dengan 11. Mazmur 97 adalah sebuah mazmur yang bertemakan tentang Allah sebagai Raja. Itu sebabnya mari kita merenungkan Mazmur 97 ini sebagai bagian dari upaya kita untuk menghayati lebih dalam lagi perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Di dalam bahasa yang puitis, pemazmur menggambarkan bahwa pemerintahan Allah yang berdaulat itu memiliki karakteristik moralitas yang sangat tinggi. Pemazmur mengatakan bahwa keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya dalam ayat 2. Di sini keadilan dan hukum dipandang sebagai satu kesatuan, sebab hukum itu adalah penerapan dari keadilan. Bila merujuk pada Yesaya 5 ayat 16, kita dapat melihat bahwa sebenarnya pelaksanaan keadilan ini merupakan perwujudan dari kekudusan Allah. Dan di dalam ayat 4 sampai dengan 6, pemazmur menyatakan bahwa moralitas Allah itu bukan hanya bersifat kedaerahan saja, melainkan mencakup seluruh dunia. Kilat-kilatnya menerangi dunia, dan bumi menjadi bergetar pada ayat 4. Kemuliaan Allah diberitakan oleh langit yang membentang menutup alam semesta ini. Itulah sebabnya maka Allah adalah satu-satunya pribadi yang layak disembah pada ayat 7. Merespon moralitas Allah yang sedemikian dahsyatnya, maka umat Allah seharusnya hidup dalam pengharapan, sebab Allah pasti akan menghukum segala perilaku ketidakadilan, terutama ketidakadilan yang dialami umat Allah akibat ulah orang-orang berdosa. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan-tangan orang fasik. Ayat 10. Dan di sisi lain, umat Allah juga diajak untuk hidup di dalam kekudusan Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Kekudusan Allah sama sekali tidak dapat bersatu dengan kejahatan. Oleh sebab itu, bila kita mengasihi Allah, kita tidak dapat mengasihi kejahatan. Bila kita menundukkan diri di hadapan Allah yang kudus itu, kita tidak dapat menundukkan diri terhadap kejahatan. Bila kita mau hidup di dalam kekudusan Allah, kita tidak dapat hidup dalam kejahatan. Mari kita merenungkan. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga yang kita rayakan kemarin mengingatkan
bahwa Kristus adalah Raja di atas segala raja. Dengan bercermin pada gambaran kerajaan Allah di dalam Mazmur 97 ini, apakah kita menjadi lebih berpengharapan? Sebab semakin menyadari bahwa Allah adalah Allah yang adil, dan di sisi lain, apakah kita juga semakin menyadari akan panggilan untuk hidup kudus di hadapan Allah? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolong kami untuk tidak berkecil hati atau khawatir pada saat mengalami ketidakadilan dalam hidup ini. Sebab kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang adil, yang memelihara nyawa orang-orang yang Kau kasihi, dan akan melepaskan nyawa mereka dari tangan orang-orang fasik. Tolong kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita dapat merespon firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan selalu mewujudkan kesetiaan terhadap perintah dan ketetapan-ketetapan Allah dengan menjauhkan diri dari berbagai tindak kejahatan. Tuhan akan selalu menopang dan menolong setiap kita selama kita berusaha dan mengandalkan Dia. Tuhan memberkati kita semua. Amin.